jadi di Kaliwung ini sudah ada kegiatan budidaya itu dari 5 tahun yang lalu, dan terbentuk koperasi Sidat, Koperasi Minat Sidat Bersatu ini dari Januari 2018. Jadi kita ada 50 anggota yang memang dari 50 anggota itu sudah sekitar 20 orang yang sudah memulai budidaya. Kemudian kegiatan budidaya kami ini jadi sudah dari glass eel kita besarkan di dalam indoor, kemudian kita setelah umur 3 bulan kita pelihara di outdoor, kita kemudian bagi segmentasinya dengan para anggota, kemudian kita besarkan di pembesaran di outdoor itu sampai konsumsi, dan kemudian dari produksi yang punya koperasi ataupun punya anggota kita tampung di koperasi, kemudian kita jual. Dan kegiatan budidaya kami ini memang sudah lama secara perorangan. Yang pertama tentunya saya sendiri yang budidaya, diawali di tahun 2010. Dulu saya budidaya di daerah Tasikmalaya. Kemudian setelah kita lihat potensi daerah kita sendiri yang memang secara sumber daya alamnya mendukung, kemudian saya memulai di tahun 2015-an di daerah kita sendiri. Dan dari pengalaman-pengalaman kami memang budidaya sidat ini sangat menjanjikan dari segi pendapatan gitu ya, penghasilan memang sangat besar. Tapi ya masih banyak yang memang harus kita pelajari dari beberapa teknis dalam budidaya sidat ya, di alamnya gitu, cuaca gitu ya, terus dari SDM-nya juga. Jadi di sini kami membentuk koperasi itu untuk menjadi satu wadah dan juga menjadi solusi-solusi bagi anggota ataupun masyarakat yang lain untuk bisa budidaya dengan tentunya dengan SOP yang sama dan hasil yang maksimal. Benih kita ada nelayan tangkap di beberapa daerah, di Cilacap juga, terus dari Jawa Barat, kemudian daerah kita sendiri beberapa anggota juga menjadi nelayan tangkap juga untuk benih. Jadi benih-benih itu kita tampung kemudian kita besarkan di koperasi. Kalau pemasaran kami sudah ada satu perusahaan yang memang sudah kerjasama dengan kami di Jakarta. Memang itu perusahaan yang khusus untuk ekspor dan juga untuk lokal. Jadi kita ada Jakarta, ada Bali, kemudian kita ekspor ke Jepang untuk pemasaran di kami ya. Kendala untuk pemasaran nih di musim sekarang ya, lagi pandemi COVID-19 ini kan memang satu tantangan tersendiri ya, bahwa kita saat ini tidak bisa ekspor, jadi itu yang menjadi tantangan kami. Tapi alhamdulillah untuk lokal kita masih tetap jalan, walaupun belum maksimal penjualannya, tapi setidaknya bisa untuk menjual yang memang sudah konsumsi. Harapan kami tentunya sebagai pembudidaya sidat, ya tentunya jadi support dari pemerintah itu sangat penting buat kami, baik itu untuk membantu masyarakat dalam budidaya, baik dari segi untuk permodalan, kemudian teknis-teknis gitu ya, masukan-masukan kepada kami supaya kami bisa lebih berhasil lagi dalam budidaya sidat. Untuk produksi kami di koperasi ini kan kita punya kelompok koperasi juga, punya kelompok pengolahan juga yang namanya kelompok pengolahan Minasari. Kita memproduksi abon sidat, keripik tulang sidat. Kemudian ada rencana ke depan kita bikin kerupuk sidat, tapi memang kami butuh ahli yang memberikan
apa sih, mengajari kami ya untuk membuat kerupuk, karena itu kan di masyarakat kami belum pada paham gitu untuk pembuatan kerupuk. Kemudian ada bakso, kemudian ada bakso sidat ya, kemudian ada siomay sidat. Kelasnya berapa ini Pak? Kita sih ada yang panjang, ada yang lebar gitu ya. Kalau yang ini sih antara 300 meter persegian lah. Jadi kita lebih ke 300 kubik. Ya nggak setiap bulan sih, karena kan mereka maunya kan banyak ya. Produksi kita kan pasti paling ada misalkan 3 ton. Ketua penyerapannya juga bagus, banyak. Sekitar 1,5 sampai 2 ton per bulan. Iya. Hampir sana ya? Jakarta Pak? Iya, masih Jakarta. Kalau ini masih pesawat. Kalau sudah misalkan sekali ngirim, Jakarta di atas 10 ton baru. Jadi kalau pasar ini kan memang sidat ini memang diminati oleh Jepang ya. Jadi banyak sekali peminat dari Jepang. Itu bisa dibuktikan dengan banyaknya orang-orang Jepang yang datang ke Indonesia untuk mencari sidat. Akan tetapi banyak dari beberapa Jepang ini merasa apa ya, sedikit kecewa karena dilihat kualitas budidaya sidat di Indonesia itu belum memenuhi syarat. Jadi sebetulnya mereka sangat membutuhkan, sangat besar sekali kebutuhannya. Tapi setelah beberapa perusahaan atau perorangan yang mengirim sampel ke Jepang, itu banyak yang kecewa karena kualitasnya belum sesuai dengan kriteria mereka. Jadi spesifikasi mereka itu kan sidatnya itu harus empuk, itu apa namanya, kulit nggak boleh tebal, terus dagingnya nggak alot. Nah ini kebanyakan yang datang sampel dari Indonesia tuh seperti itu. Jadi tiga permasalahan itu yang selalu muncul. Kemudian saya kebetulan memang banyak teman-teman dari Jepang yang memang memberikan masukan-masukan cara budidaya yang baik dan benar untuk bisa memenuhi pasar mereka secara kualitas. Jadi kita berusaha untuk budidaya itu yang benar. Contoh yang benar itu dari start budidayanya itu harus betul-betul benar. Contoh harus kita dari glass eel. Kenapa kita harus dari glass eel? Karena sidat masih muda, nanti badannya sudah besar, jadi di situ kulitnya tipis, dagingnya empuk, dan daging apa namanya, aromanya juga lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Nah itu yang harus kita pikirkan, dan ini juga menjadi apa sih namanya, menurut saya itu menjadi tugas dari pemerintah ataupun dinas-dinas terkait ya yang di perikanan ini untuk bisa memberikan, mensosialisasikan informasi-informasi ini gitu Pak. Jadi untuk permintaan sidat sendiri dari buyer kami itu sangat tinggi Pak. Mereka ada yang meminta ke kami itu minimal 5 ton per bulan.
ada yang meminta bahkan ada yang minta 1000 ton per tahun gitu ya, atau 300 ton per tahun juga ada. Tapi memang sekarang kita tergendala dengan produksi, Pak. Jadi di situ ya kita pelan-pelan. Untuk saat ini produksi kami masih 1,5 ton sampai 2 ton per bulan. Jadi masih sangat jauh sekali. Makanya dari koperasi sendiri mengajak beberapa mitra, beberapa teman-teman untuk bersama-sama budidaya dengan SOP yang sama dengan koperasi, Pak. Namanya apa, Pak? Yosokuike. Artinya apa, Pak? Yosokuike itu kolam budidaya. Jadi pakan untuk kolam budidaya lah. Pakannya ya, bikin sendiri ya, Pak ya? Iya. Tidak laku suka, Pak ya? Iya. Dengan latihan Bapak ini ya? Iya. Luar biasa ini. Khususnya dipakan. Betul, Pak. Takarannya harus pas ya? Iya. Di satu kolam ini bisa habis 10 kilo untuk kali makan. Itu kayak Jogja ya, Pak ya? Iya. Tapi dia ada campurannya itu ada 7 macam gitu. Apa aja, Pak? Ya tepung ikan, ada bumbu kedelai, ada kita pakai tepung bumbu juga, dan ada tepung daging juga, sama lah seperti pakai yang lain. Cuman ini yang grade-nya A semua gitu. Contoh tepung ikan, jadi kesegarannya itu harus di 120, protein minimal di 60%. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain itu harus yang